Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi yang nomor 1 ya, ini katanya lebar dari sebuah persegi panjang ya, lantai sebuah dansa gitu ya, adalah W gitu ya, dan panjangnya lantai adalah 6 kaki ya, lebih panjang dari lebarnya. Jadi kalau kita gambar persegi panjang gitu ya, gitu ya, katanya lebarnya W ya, lebar ya, W, dan panjangnya 6 lebih panjang dari lebarnya ya. Jadi panjangnya ini dia W ditambah 6 gitu ya. Ini tadi L nya ya, jadi dia panjangnya. Yang mana pernyataan berikut keliling ya, atau ini bisa ini ada panjang sisi tepi gitu ya, dalam kaki lantai dasar dalam bentuk W gitu ya. Jadi kita cari kelilingnya biasa aja nih ya. Jadi keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L gitu ya. Jadi sama dengan 2 dikali P nya W tambah 6 tambah L nya juga W. Jadi sama dengan ini dia 2 kali 2W tambah 6. Jadi sama dengan 4W tambah 12 gitu ya. Nah ini isinya yang B gitu ya, nomor 1. Nomor 2 lagi ya. Pada gambar di atas RT sama dengan TU. Jadi yang RT sama dengan TU, RT sama dengan TU. Katanya berapa nilai X? Ini ya, X berapa? Nah, karena yang RT sama dengan RU, jadi segitiga sama kaki gitu ya. Jadi bisa kita cari di sini nilai R dengan nilai U ya. Jadi 180 dikurang 114 gitu ya. 180 kurang 114, ini 6 ya, 66. Dibagi 2 ya, masing-masing untuk R dengan U. Jadi sini dia 33, yang R juga 33 gitu. Nah, dalam satu segitiga gitu ya, jumlah semua sisinya, jumlah semua sudutnya ya 180. Jadi di sini kita pakai yang S dengan yang U gitu ya. Jadi di sini dia 180 dikurang, ini dia 31 ditambah 33 ya, 64. Dapat ini sama dengan ini 116 gitu ya. 116 ya. Ini belum ketemu isinya ya. Oh ini X nya katanya ya. Di sini dia 116 ya. Nah, jadi X nya ini dia putar lagi tuh ya, 180 kurang 116 ya, 64. Karena dia saling berpelurus ya. Jadi X nya sama dengan 64. Itu ya, nomor 2. Untuk nomor 3 lagi ya. Rata-rata dari 5, 25 dan 45 adalah 10 lebih banyak dari rata-rata 15, 10 dan berapa gitu ya. Jadi yang bagian pertama dulu ya, rata-rata yang pertama ya. Jadi ini 5 tambah 25 ditambah 45 gitu ya. Ini kita per 3. Dapat ini dia 75 per 3. Ini sama dengan 25. Katanya ini adalah 10 lebih banyak. Jadi rata-rata keduanya apa dia nih? Jadi rata-rata pertama dikurang 10 ya. Karena yang lebih banyak yang rata-rata pertama. Jadi rata-rata kedua sama dengan 25 dikurang 10. Jadi ini 25 dikurang 10. Jadi sama dengan 15. Nah, baru kita cari nilai yang ditanya. Jadi untuk yang bagian kedua ada gitu. Jadi rata-rata kedua ini katanya 15 tambah 10 tambah yang nggak diketahui ya. Kita misalkan A, ini lagi per 3. Jadi ini 15 sama dengan 15 tambah 10 tambah A ya. Ini per 3. Atau dia ini 45 sama dengan 25 ditambah A. Dapat A nya sama dengan 20.
Nah, ini dia. Yang nomor 3 ya. Jadi X-nya 20 yang A-nya 20 ya. Dan yang A ada. Terus kita ke nomor 4 lagi ya. Ini katanya produksi minyak dan gas ya. Dalam suatu periode dia turun ya. Turun dari 4 miliar barel tahun 2000 ke 1, juta ya barel tahun 2003. Asumsikan bahwa gas dan produksi minyak menurunnya konstan. Nah, ini kalau dia konstan rate ini, dia ini berbentuk garis lurus gitu ya. Yang mana fungsi linear yang paling tepat ya dalam juta barel setelah tahun 2000. Ada setelah tahun 2000. Jadi yang tahun 2000 ini kita geser gitu ya. Kan kalau kita buat gini deh tuh. Ini kita buat dulu grafiknya X, Y gitu ya. Nah, kalau dia tahunnya tahun 2000, diproduksinya dia 4 juta barel. Kalau dia tahun 2013 ya, dia ini jadi 1,9. Kayak gini dia tuh. Jadi dia bentuknya persagarisnya gitu ya. Nah, gitu. Ini yang sebuah konstan itu ya, rasionya konstan gitu. Nah, karena dia katanya setelah tahun 2000, ini kita geser. Jadi kalau di sini kan ada koordinat ya 2000,4. Kalau di sini dia 2013,1,9. Nah, ini yang X1, Y1 tuh ya. Jadi 2000,4 ini X1, Y1 2013,1,9. Ini yang X2, Y2. Nah, di sini katanya apa? Yang setelah tahun 2000. Jadi yang 2000 ini kita geser ya. Jadi ini dia 0,4. Yang ini dia 2013 kurang 2000 ya. Ini masing-masing dikurang 2000 dia. Jadi 13,1,9. Ingat ya, dikurang 2000 karena setelah tahun 2000 tadi. Nah, ini kan bisa kita cari gradiennya ya. Jadi gradien dota Y per dota X ya. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita ganti Y2 nya. Y2 nya 1,9 kurang 4 per. Ini dia 13 kurang 0. Dapat di sini min 2,1 per 13. Ada titik, ada gradien. Jadi rumus kita Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Atau boleh pakai rumus yang Y2 kurang Y1 itu yang panjang ya. Nah, dapat di dia Y kurang Y1 nya 4, gradiennya min 2,1 per 13 kali X dikurang X1 nya 0. Kalau kita susun dia jadi Y sama dengan, ini sama-sama kita kali 10 ya, sesuai di optionnya gitu. Jadi min 21 per 130. Ini X ditambah 4. Nah, ini yang C ya. Oh, dia dalam FT ya. Jadi kita ganti aja ya. Yang Y ini menjadi FT ya, fungsi dalam T. Sama dengan min 21 per 130 T gitu ya. Tambah 4. Nah, tinggal ganti huruf lagi ya. Ini yang nomor 4 ya, C sini. Jadi kita ke nomor 5 ya. Fungsi G dan H didefinisikan seperti atas. Nah ya, berapa nilai dari H0? Ini langsung kita ganti aja nih ya. Dia ini udah sama-sama ada G ya. Jadi dia HX nya sama dengan 1 dikurang, ini dia 2X dikurang 1. Atau di sini HX sama dengan 1 kurang 2X tambah 1. Atau di sini HX sama dengan 2 dikurang 2X. Dimintanya H0. Jadi ini 2 dikurang 2 dikali 0 ya. Jadi ini 2. Nah, yang D.
Yang nomor 6 lagi ya. Ini katanya di persamaan di atas yang mana nilai untuk X tambah 1 ya, nilai yang mungkin untuk X tambah 1 katanya. Yang mungkin, jadi nanti kita ada milih gitu ya. Karena di sini value ya, di satu buah nilai sesuai ABC-nya satu buah aja dia. Jadi kita milih kayak biasa ini ya. Jadi kedua ruas kita kali silang gitu ya. Dikali silang tidak nih. X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2. Tadi akar. X tambah 1 sama dengan tambah kurang akar 2. Atau X tambah 1 sama dengan, di sini yang ada akar 2 ya. Jadi sini yang B. Tapi kalau dia velus, kalau dia ada pilihan 1 buah, 2 buah, ambil yang 2 buah gitu ya. Kalau dia velusnya. Yang nomor 7 lagi ya. Jika X sama dengan 1 pada persamaan di atas, maka apa nilai dari A ya? Berapa nilai dari A? X nya 1. Ikatan di sini 1 kurang setengah A sama dengan 0. Atau setengah A sama dengan 1. Jadi A nya sama dengan 2 gitu ya. Nomor 7. Nomor 8 lagi ya. Pada segitiga RST di atas, poin W tidak ditunjukkan terletak di RT. Jadi kita misalkan ya di sini W nya. Berapa nilai dari cos RSW? Ini yang bagian cos ya, RSW dengan sin WST. Nah, ini yang bagian si cos, ini bagian si sin ya. Ingat ya, kalau kita jumlahkan sudut RSW ditambah sudut WST, ini nanti jumlahnya harus 90 gitu ya. Kita misalkan X nya sama dengan, kita misalkan yang si RSW ini 90 ya. Kalau si RSW 90, ini dia si W 90 ya, 45 ya, 45. Kalau si WST dia juga 45. Kita kurangkan dia. Jadi cos 45 dikurang sin 45. Ini sama dengan setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Ini sama dengan 0. Kalau kita misalkan si RSW ini misalnya 30. Artinya si WST ini dia sama dengan 60. Karena jumlahnya tadi 90 ya. Jadi dia ini cos 30 dikurang sin 60. Cos 30 ini setengah ya, setengah akar 3 ya. Sin 60 juga setengah akar 3. Kita kurangkan dia juga 0. Kalau kita perumum dia, kita misalkan si RSW ini theta. Jadi SWT ini apa dia nih? WST ini apa dia nih? Jadi 90 dikurang theta. Jadi kita buat gini kan, jadi cos theta dikurang sin 90 dikurang theta sama dengan cos theta kurang sin 90 kurang theta. Ini dia kuadran pertama, kelipatannya ganjil ya. Jadi cos 90 kurang theta ini juga sama dengan cos theta. Dia sama dengan 0 ya. Jadi waktu kita ganti dengan angka dia 0. Kita pakai persamaan dia juga 0 ya. Jadi isinya dia sama dengan 0 ya. Nomor 8 ya. Terus yang nomor 9 lagi ya. Ini kayak biasa aja gini ya. Dari sistem persamaan di atas, berapa nilai dari X ditambah Y ya. Ini karena ada yang variabelnya 1, ini kita ubah aja ya. Ini kita misalkan X nya ini sama dengan 4 dikurang 2Y. Langsung kita ganti ya. Jadi 2 kali 4 kurang 2Y dikurang Y sama dengan 8. Dapat di sini 8 dikurang 4Y dikurang Y ini sama dengan 8. 8 nya habis ya. Sisa dia min 5Y ya. Ini dia sama dengan 0 atau Y nya sama dengan 0. Kita ganti X lagi. Jadi X nya sama dengan 4 dikurang 2 dikali 0, 4. Jadi berapa dia X ditambah Y gitu ya.
Jadi dia 4 ditambah 0 dia sama dengan 4. Nah, ini yang nomor 9 ya, B. Yang nomor 10 lagi. Yang mana ekuivalen ya dari persamaan berikut. Nah, ini langsung kita kalikan aja nih ya. Dapat nih dia 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3x pangkat 2 dikurang 3x. Nah, tinggal kita ganti nih ya. Jadi 5x pangkat 2 dikurang 5x. Ini isinya yang A ya, nomor 10 ya. Yang nomor 11 gitu. Apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat katanya. Jadi AB ini dia bilang positif. A, B besar dari 0. Katanya apakah AB ini dia bilangan bulat. Ini elemen bilangan bulat ya. Kita tanya ini dia. Yang nomor 1 katanya A per B ini bilangan bulat. Nah, kita cari pecahan yang berupa bilangan bulat. Jadi ini misalnya kita ambil 6 per 3. Jadi di sini A-nya 6, B-nya 3. Betul dia bilangan bulat. Karena bisa disederhanakan lagi gitu ya, nggak pakai koma-koma gitu ya. Nah, terus kalau kita ambil misalnya A-nya 6 terus B-nya setengah. Waktu kita bagi dia jadi 12. 12 ini betul dia bilangan bulat. Nah, tapi yang setengah ini dia bukan bilangan bulat. Elemen ya, bukan bilangan bulat. Jadi ini dia nomor 1 tidak cukup ya. Karena di sini 6 ini dia bilangan bulat, setengahnya bukan bilangan bulat. Dimintanya apakah AB ini bulat katanya ya. Jadi ini dia tidak cukup. Ya, karena ini bilangan bulatnya berasal dari bilangan positif ya, dibagi pecahan gitu ya. Dia tidak cukup. Untuk yang nomor pernyataan keduanya, ini dia katanya AB ini bilangan bulat. Sama aja nih ya, kalau kita ambil A-nya 6, kita ambil B-nya 3, ini dia sama dengan 18 ya. Ini A, ini B. Dia bilangan bulat. Tapi kalau kita ambil A-nya 6, kita ambil B-nya setengah, dia sama dia 3, bilangan bulat. Tapi yang setengah ini apa ini? Bukan bilangan bulat. Nah, jadi dia nih sama ya, tidak cukup. Jadi pernyataan 1, pernyataan 2 dia tidak cukup ya. Yang E ya. Tidak sama-sama tidak cukup. Nah, yang E nomor 11 lagi ya. Pada minhaj modeling ya, terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Jika terdapat 30 wanita di sana, jadi total wanitanya di sini ada 30. Dari 30 ini katanya, dan mereka semua berambut pirang maupun coklat. Jadi ada nih wanita yang berambut pirang, ada wanita berambut coklat. Berapa banyak berambut coklat katanya? Nah, yang berambut pirang katanya 6 daripada berambut coklat, ini mungkin 6 lebih gitu ya. Jadi 6 tambah C yang pirang ya, ditambah yang coklat. Ini katanya jumlahnya semua sama dengan 30. Atau ini 2C sama dengan 24. Dapat C nya sama dengan 12 ya. Jadi kita ambil yang mendekati ya, kita ambilnya yang 11 ya, yang C ya, nomor 12. Untuk nomor 13 ya.
pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, dan ini terus meningkat nih, terus meningkat dengan laju yang sama, jadi tambah 15% dari sebelumnya gitu ya. Berapa persen pendapatannya meningkat dari awal ya hingga akhir triwulan saat ini. Jadi kalau kita gambar bagannya gini ya, ini kita misalkan pendapatan awalnya X gitu ya. Jadi misalkan pendapatan awal X, atau boleh langsung dimisalkan dengan 100% gitu ya, karena dia persen. Nah, kalau Bang biasanya pakai X gitu ya. Jadi kita buat ya, di bagannya ya. Ini pendapatan dia ya, X. Pendapatan ini meningkat lagi dia, meningkat 15% dari sebelumnya. Jadi X ditambah 15 per 100 X. Kalau kita susun dia ini 115 X per 100. Terus meningkat lagi perusahaannya. Nah, 15% dari sebelumnya juga. Jadi dia ini 115 X per 100 ditambah gitu ya 15% dari pendapatan yang sebelumnya. Jadi 115 per 100 X gitu ya. Jadi yang konstannya itu sini ya, yang 15% per 100 ya. Ini juga ada 15% per 100. Kita susun ya, dapat ini dia 115 X per 100. Ini ditambah 15 dikali 115 ya. Ini dia 1725 per 10.000. 0,40 ya X. Ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi dia 115 0 lagi 2 gitu ya, per 10.000 X. Nah gitu. Ditambah 1725 per 10.000 X. Nah, ini kita jumlahkan dia. Ini 5, ini 2 ya. Ini 2, simpan 1 ya, 13 ya. 13 per 10.000 X. Kita bagi ya. Bagi 100 ya, karena kita butuh persen ya. Ini coret 2 nolnya, ini koma di sini. Sisa ini dia 132,25 X persen X gitu ya. Nah, ini kan X ini pendapatan sebelumnya ya. Nah, dia meningkatnya katanya nih berapa persen meningkat ya. Jadi kalau dia meningkatnya 132,2 ini 25 ini dia muncul dari 100% ditambah 32,25% gitu ya dari X. Nah, jadi dia ini berapa dia meningkatnya? 32,25% ya. Yang dia ya 32,25 ya. Yang mendekati kita ambillah yang D aja ya. Yang D. Ini yang nomor 13 ya. Jadi kita yang nomor 14 ya. Pada gambar berikut berapa besar sudut W ya. Yang W ini katanya ya. Dikasihnya pernyataan 1 X tambah Z 75. Terus pernyataan 2 1 Y sama dengan 135. Ini kita susun dulu ya dalam satu bangun datar gitu ya. Ini ada Y. Nah, jadi di sini satu putaran penuh dari Y ya. Jadi di sini dia 360 dikurang Y. Jadi dalam satu bangun datar kan jumlah semua sudutnya 360. Jadi dia ini W ditambah X gitu ya. W ditambah X ditambah 360 dikurang Y
ditambah Z ini sama dengan 360. Ini habis nih ya. Sisa di sini dia W tambah X kurang Y tambah Z sama dengan 0. Nah, ini persamaan kita ya. Kita ambil yang pernyataan 1. Ini katanya W-nya berapa ya? Kita buat lagi di sini katanya X ditambah Z sama dengan 75. Nah, kita ganti dari W tambah X kurang Y tambah Z sama dengan 0, yang X tambah Z. X tambah Z ini ya, yang X dengan tambah Z ini dia 75. Jadi W ditambah 75 ditambah Z sama dengan 0. Atau dapat di sini ditambah Y ya, dikurang Y ya, Y min ya, dikurang Y. Ini cerat ya. Dapat di sini W ditambah 75 dikurang Y sama dengan 0. Atau dapat di sini W sama dengan Y dikurang 75. Ini yang pernyataan 1 ya. Jadi dia belum cukup ya untuk menemukan W ya, masih nyangkut di Y dia. Jadi ini dia tidak cukup ya. Tidak cukup. Yang nomor pernyataan kedua, katanya Y-nya ini sama dengan 135. Dari persamaan tadi ya, yang W tambah X kurang Y tambah Z sama dengan 0. Kita ganti Y-nya ya. Dapat di sini dia W sama dengan, langsung ini dia akan jadi Y kurang gitu ya, X tambah Z. Y-nya 135. Jadi W sama dengan 135 dikurang X dikurang Z. Belum cukup ya, masih nyangkut di X dengan Z. Jadi ini tidak cukup. Nah, coba kita gabung lagi ya. Jadi persamaan kita tadi W tambah X kurang Y tambah Z. Yang W-nya dicari disama dengan 0. Yang X dengan Z-nya tadi 75 dikurang, yang Y-nya 135 ya, pernyataan kedua. Ini sama dengan 0. Dapat W dikurang 60 ya, sama dengan 0. Dapat W-nya sama dengan 60. 1 tidak cukup, 2 tidak cukup ya. Kalau digabung dia baru ketemu hasilnya. Jadi ini dia bersama-sama cukupnya. Nah, yang C ya, bersama-sama cukup. Nah, jadi kita nomor 15. Jika O adalah pusat dari lingkaran berikut ini, juring AOB ini 3/8 bagian dari lingkaran ya. Yang AOB ini dia 3/8. Juring BOC ini dia 2/5 bagian. Berapa besar sudut AOC? Jadi sisa di AOC ini katanya kalau dia dalam bentuk pecahan, kalau dia full kan 1 gitu ya. Jadi yang AOC ini dia berapa bagian? Jadi ini 1 dikurang ya, 3/8 dikurang 2/5. Jadi sama dengan 1. Langsung aja kita start penyebut ya. Ini semuanya per 40 ya. Ini 40 dikurang 15 dikurang 16. Dapat dia 9/40. Jadi yang AOC ini dia 9/40. Jadi berapa besar sudut AOC? Jadi ini 9/40 dari sudut dalam lingkaran 360 ya. Coretnya 9 derajat ya. Jadi ini 81 derajat. Nah, ini yang A. Sampai ini ya yang nomor 15 ya.